Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Petik Jilid 4D untuk anak kelas 4. Temanya adalah berbagai pekerjaan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya, yaitu halaman 76. Di halaman 76 ini ada latihan subtema 2, yaitu paket yang kedua dimulai dari bahasa Indonesia. Perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan adik-adik baca secara mandiri cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung menuju ke nomor 1. Tokoh utama pada cerita di atas adalah A. Ibu, B. Mita, C. Adik, D. Nenek. Jawabannya adalah yang B. Mita. Nomor 2. Mita merasa senang karena A. Dapat bermain bersama adik, B. Ibu pergi ke kantor, C. Mendapat permen, D. Diganggu oleh adik. Nomor 2 jawabannya adalah yang A. Dapat bermain bersama adik. Nomor 3, apa pesan ibu untuk Mita? Jawabnya adalah ibu berpesan agar Mita menjaga adik dengan baik dan bermain dengan rukun selama ibu pergi. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Seperti biasa, adik-adik silakan dibaca sendiri bacaannya. Saya langsung menuju ke nomor 4. Apa pesan moral dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah kita harus memanfaatkan telepon pintar dengan bijak. Nomor 5. Tulislah pendapatmu mengenai isi cerita tersebut. Menurut saya jawabannya adalah cerita tersebut bagus karena memberitahu kepada pembaca dampak buruk dari menggunakan telepon pintar secara tidak bijak. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan gambar berikut adalah peristiwa atau orang sedang menanam pohon. Dampak dari kegiatan pada gambar tersebut adalah A. Mencegah abrasi laut, B. Air laut menjadi keruh, C. Mengganggu daur hidup ikan, D. Meningkatkan pencemaran laut. Jawabnya adalah yang A. Mencegah abrasi laut. Nomor 2, fungsi teknologi gelombang suara dalam penangkapan ikan adalah untuk A. Menghemat bahan bakar perahu, B. Meningkatkan hasil tangkapan ikan, C. Menemukan keberadaan ikan di laut, D. Menyulitkan menangkap ikan. Jawabannya adalah yang C. Menemukan keberadaan ikan di laut. Nomor 3. Peralatan yang masih digunakan oleh nelayan tradisional adalah A. GPS, B. Jaring nilon, C. Pukat harimau, D. Kapal bermesin. Nomor 3, jawabannya adalah yang B. Jaring nilon. Nomor 4, mengapa pukat harimau tidak diizinkan untuk menangkap ikan? Jelaskan. Jawabannya, karena memiliki lubang jaring yang amat kecil, sehingga ikan yang masih kecil juga ikut tertangkap jaring. Jawabannya panjang, seperti biasa stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Nomor 5, tulislah hal-hal yang harus diperhatikan nelayan saat menangkap ikan di laut. Jawabannya tidak menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dan tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Ini ikan ya adik ya, bukan ikat. Jawabannya ikan. Kalau sudah disalin, kita lanjutkan ke muatan IPS.
Nomor 1, Satpam dan Hansip merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang A. Transportasi, B. Pendidikan, C. Keamanan, D. Kesehatan. Nomor 1 IPS jawabannya adalah yang C. Keamanan. Perhatikan gambar berikut. Pekerjaan tersebut menghasilkan titik-titik berupa titik-titik. Jawabannya A. Barang, pakaian, B. Barang, makanan, C. Jasa, pengaman, D. Jasa, pelatihan bakat. Nomor 2, jawabannya adalah yang B. Barang, makanan. Nomor 3, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tembikar adalah A. Tanah liat, B. Biji kopi, C. Air laut, D. Beras. Jawabannya adalah A. Tanah liat. 4. Apa saja pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan susu cair? Jawabnya adalah peternak sapi, pemerah susu sapi, sopir pengantar susu, buruh pabrik, dan pedagang susu. Jawabannya panjang, silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 5, tulislah skema dari pemetikan biji kopi hingga menjadi minuman kopi siap saji. Jawabannya adalah kopi dipetik, lalu dijemur, lalu dihaluskan jadi bubuk, lalu dikemas, dijual di toko, dibeli oleh konsumen, diseduh di gelas, diberi air panas, lalu yang terakhir disajikan atau diminum. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya untuk nomor 5. Kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1. Tindakan yang mencerminkan makna sila kedua Pancasila adalah A. Berdoa sebelum bertanding, B. Menyisihkan sebagian uang jajan untuk disumbangkan, C. Menerima hasil diskusi kelas dengan lapang dada, D. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Jawabannya adalah yang B. Menyisihkan sebagian uang jajan untuk disumbangkan. Nomor 2, saat membantu orang lain sebaiknya dilakukan secara A. Pamer, B. Pamrih, C. Terpaksa, D. Sukarela. Jawaban nomor 2 adalah D. Sukarela. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Sila yang memiliki simbol tersebut berbunyi, ini adalah simbol rantai emas. A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan Yang Maha Esa, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, jawabannya adalah yang D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke nomor 4. Fitri sedang bermain sepeda di taman. Ada seorang kakek terjatuh di dekat Fitri bermain. A. Bagaimana sebaiknya sikap Fitri? Jawabnya adalah menolong kakek. Yang B. Apa manfaat dari sikap Fitri tersebut? Jawabannya adalah Fitri dapat meringankan kesusahan orang lain. Selanjutnya, nomor 5. Toilet umum merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan toilet umum. A. Tulislah 2 sikap menghormati hak orang lain saat berada di toilet umum. Yang pertama adalah mengantre saat di toilet umum. Yang kedua, menjaga kebersihan toilet umum. B. Apa akibat jika kita tidak menghormati hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya adalah akan merugikan orang lain dan terjadi perselisihan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke SBDP. Nomor 1. Setelah menebalkan garis sketsa menggunakan spidol, sebaiknya kita titik-titik. A. Mewarnai gambar, B. Menggambar sketsa, C. Memberikan judul gambar, D. Menentukan tema gambar.
SPDP nomor 1 jawabannya adalah yang A, mewarnai gambar. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar menonton wayang. Tema dari gambar di atas adalah A, bermain bersama di pantai, B, berkunjung ke museum, C, pemandangan alam, D, belajar membatik. Jawabannya adalah yang B, berkunjung ke museum. Nomor 3, pensil warna, krayon, dan cat air digunakan untuk titik-titik gambar. Jawabnya adalah mewarnai. Nomor 4, tulislah hal-hal yang dapat diapresiasi dari sebuah gambar. Jawabnya adalah detail, kerapian gambar, tema, serta pesan moral. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Tulislah apresiasimu terhadap gambar di atas. Jawaban saya adalah gambar itu sangat bagus, pemandangannya tampak indah dan nyata. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 4D tema berbagai pekerjaan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.